kepada kami. Manusia purba adalah jenis manusia yang hidup pada zaman praaksara. Manusia purba yang pernah hidup di Indonesia yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Peneliti itu antara lain Eugene Dubais, B.D. von Richthofen, J.H.R. von Koenigswald, Terhar, Duyjes, Mark, dan Sartono. Penelitian ahli antropologi meliputi wajah atau tulung agung, kedung Brebus, Trinil atau Ngawi, Sangiron atau Srogen, dan Mojokerto. Meganthropus. Meganthropus merupakan jenis manusia purba yang paling tua. Jenis makhluk ini diperkirakan hidup sekitar 2 atau 1 juta tahun yang lalu, sekitar masa Pleistosen awal. Pada tahun 1936 atau 1941, seorang peneliti bernama G.H.R. von Koenigswald mengadakan penelitian di sepanjang lembah Sungai Bengawan Solo. Di wilayah tersebut, von Koenigswald mengadakan penelitian pada tahun 1936 di daerah Perning, Mojokerto, tahun 1936 di daerah Trinil, Ngawi, dan tahun 1941 di daerah Sangiran, Sragen. Pada penelitiannya yang terakhir tahun 1941, von Koenigswald berhasil menemukan fosil manusia purba pada lapisan Pleistosen yang tertua bawah. Hasil temuan fosil tersebut berupa rahang bagian bawah dan atas. Tahun 1952, Marx menemukan fosil rahang bawah manusia Meganthropus yang lain pada lapisan Kabuh atau Pleistosen Tengah di Sangiran. Meganthropus hidup dengan cara mengumpulkan makanan atau food gathering. Makanan utama mereka adalah tumbuhan dan buah-buahan. Karena mereka belum mengenal api, sehingga mereka belum mengenal masak makanan dan mereka mengunyah makanan secara langsung dan dimakan secara mentah. Pithecanthropus atau manusia kera, jenis fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Tahun 1936, Djoko Handoyo bekerja di bawah pimpinan ahli purbakala Duyjes menemukan fosil tengkorak anak di Kepung Klangen, utara Perning, Mojokerto. Ditemukan pada lapisan pucangan Pleistosen bawah dan dinamakan Pithecanthropus mojokertensis. Tergolong jenis Pithecanthropus paling tua. Hidup berkelompok dan untuk mendapatkan makanan mereka mencari dengan cara berburu dan menangkap ikan serta mengumpulkan makanan atau hunting and food gathering. Mereka juga menggunakan alat dari batu dan kayu, contohnya alat kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak, kapak pahat penggenggam, alat serpih. Ciri Pithecanthropus sebagai berikut. A. Badan tegap tetapi tidak seperti Meganthropus. B. Bertinggi badan 165-180 cm. C. Tulang rahang dan geraham kuat serta bagian kening menonjol. D. Wajah tidak mempunyai dagu. E. Volume otak belum sempurna seperti jenis Homo, yaitu hanya 750-1300 cc. F. Tulang atap tengkorak tebal dan berbentuk lonjong. G. Alat pengunyah dan otot tengkuk sudah mengecil. H. Hidup diperkirakan 1-25 juta tahun lalu. I. Makanannya masih kasar dengan sedikit pengolahan. Jenis Pithecanthropus di Indonesia. A. Pithecanthropus mojokertensis, manusia kera di Mojokerto pada tahun 1936 sampai 1941. J.H.R. von Koenigswald
melakukan penelitian sepanjang lembah Sungai Bengawan Solo tahun 1936. Van Koningswijk menemukan fosil tengkorak anak-anak di Mojokerto berdasarkan taju puting dan sendi rahang bawah. Diperkirakan berusia 5-6 tahun. Meski Van Koningswijk menduga anak Pithecanthropus, ia masih berhati-hati mengemukakan pendapatnya. Sementara waktu dinamakan Homo mojokertensis. Pada tahun berikutnya, Van Koningswijk menemukan lapisan diluvium dibagi menjadi 3 bagian. Lapisan jetis Pleistosen bawah, lapisan trinil Pleistosen tengah, lapisan ngandong Pleistosen atas. Ciri-ciri: berbadan tegap, muka menonjol ke depan, kening tebal, tulang pipi kuat. B. Pithecanthropus soloensis, manusia kera dari Solo. Pithecanthropus yang bertahan hidup sampai akhir Pleistosen tengah adalah Pithecanthropus soloensis. Fosil pertama ditemukan di Ngandong di tepi Sungai Bengawan Solo pada sekitar tahun 1931 sampai 1934. Para peneliti Pithecanthropus soloensis antara lain Van Koningswijk, Oppennoort, dan Terhar. Hasil penemuan Pithecanthropus di lapisan Pleistosen tengah mempunyai arti penting karena menghasilkan satu seri tengkorak berjumlah besar dalam waktu singkat pada satu tempat. Hasil temuan itu berupa bagian atap tengkorak, tulang dahi, fragmen tulang pendinding, dan tulang kering. Dari penemuan tersebut, jenis kelamin, usia, bahkan kapasitas otaknya dapat diukur. C. Pithecanthropus erectus atau manusia kera berjalan tegak. Pada tahun 1890, seorang ahli purba Belanda, Eugene Dubois, menemukan fosil manusia purba di desa Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Daerah tersebut terletak di lembah Sungai Bengawan Solo. Temuan fosil tersebut setelah diteliti dan direkonstruksi ternyata membentuk kerangka manusia yang menyerupai kera sehingga dinamakan Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat, tinggi badan sekitar 165-170 cm, dengan berat badan kurang lebih 100 kg. Berjalan tegak, makanannya masih kasar dengan sedikit pengolahan, hidupnya diperkirakan 1 juta sampai dengan setengah juta tahun yang lalu. Penemuan Pithecanthropus erectus dapat diambil kesimpulan bahwa jenis manusia ini merupakan makhluk yang kedudukannya di antara manusia dan kera, tetapi sudah dapat berjalan tegak. Penemuan tersebut dalam dunia pengetahuan dianggap sangat penting karena seakan-akan sudah terbukti masalah yang belum dipecahkan oleh Charles Darwin dalam teori evolusi. Menurut teori itu, salah satu cabang keturunan kera adalah manusia, tetapi belum ada bukti berupa makhluk peralihan dari kera ke manusia sehingga terjadi missing link. Pithecanthropus robortus, manusia kera yang besar atau kuat. Van Koningswijk menemukan lagi beberapa fosil manusia purba, antara lain penemuannya di desa Trinil dekat Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1939. Dalam penyelidikan yang kedua di daerah Trinil bersama peneliti yang lain bernama Weidenreich, Van Koningswijk menemukan fosil manusia purba berjenis Pithecanthropus yang ditemukan di daerah Mojokerto. Fosil tersebut dinamakan Pithecanthropus robortus. Manusia purba ini ditemukan pada lapisan Pleistosen bawah, yang berarti seusia dengan Pithecanthropus mojokertensis, namun lebih tua dari Pithecanthropus erectus. Homo, manusia purba jenis Homo ini sudah lebih maju dan sempurna jika dibandingkan dengan Meganthropus ataupun Pithecanthropus. Secara fisik, ciri manusia Homo sudah mirip dengan manusia modern sekarang ini. Misalnya bentuk kepalanya sudah tidak lonjong. Selain itu, tingkat kecerdasan manusia Homo sudah lebih tinggi. Jenis Homo mempunyai ciri-ciri sebagian berikut. A. Ciri-ciri tubuh lebih maju daripada Pithecanthropus. B. Volume otak lebih besar
daripada Pithecanthropus berkisar 1000 sampai 2000 cc dengan rata-rata 1350 sampai 1450 cc. Alat pengunyah rahang, gigi, dan otot tengkuk sudah mengecil. D. Otak besar dan kecil sudah berkembang terutama kulit dan otaknya. E. Berjalan lebih tegak. F. Lebih tinggi badan 130 sampai 210 cm dengan berat badan 30 sampai 150 kg. G. Muka tidak terlalu menonjol ke depan. H. Hidung tengkorak mulai membulat. I. Kemampuan membuat peralatan dari batu dan tulang meskipun masih sederhana. Fosil manusia purba Homo yang ditemukan di Indonesia ada sebagian berikut. A. Homo wajakensis atau manusia dari wajak. Pada tahun 1889, von Reichoten menemukan fosil manusia purba jenis Homo di daerah Wajak dekat Campur Darat, Tulung Agung, Jawa Timur. Temuan ini diselidiki pertama kali oleh Eugene Dubois yang berupa ruas leher dan tengkorak yang mempunyai isi kurang lebih 1630 cc. Selain itu, Eugene Dubois pada tahun 1890 menemukan fosil di daerah Wajak yang terdiri atas fragmen tengkorak, rahang atas dan bawah, tulang kering serta tulang paha. Penemuan fosil manusia purba di daerah Wajak ini dinamakan Homo wajakensis atau manusia dari Wajak. Homo wajakensis ini mempunyai tingkatan lebih tinggi daripada Pithecanthropus erectus dan tergolong dalam jenis Homo sapiens. Manusia jenis Homo dari Wajak termasuk ras yang masih sulit ditentukan karena ia memiliki ciri-ciri ras Mongoloid dan juga Austromelanesoid atau mungkin berasal dari subras Melayu Indonesia dan turut berevolusi menjadi ras Austromelanesoid sekarang. Ras Wajak ini mungkin meliputi juga manusia yang hidup sekitar 25 sampai 40 ribu tahun yang lalu di Asia Tenggara, seperti manusia Niah di Sarawak, Malaysia, dan juga manusia Tabon di Pulau Palawan, Filipina. Di Cina Selatan juga pernah ditemukan fragmen rahang atas yang menyerupai manusia Wajak. Temuan manusia Wajak menunjukkan bahwa sekitar 40.000 tahun yang lalu di Indonesia sudah didiami oleh manusia jenis Homo sapiens. Dengan demikian, manusia Wajak dapat dianggap sebagai ras tersendiri yaitu subras Melayu Indonesia. B. Homo solensis, manusia dari Solo pada tahun 1931 sampai 1934. Von Koenigswald dan Weinrich menemukan fosil-fosil manusia purba di lembah Sungai Bengawan Solo di dekat desa Mengandon. Jenis manusia purba dari lembah Bengawan Solo tersebut dinamakan Homo solensis atau manusia dari Solo. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa ternyata manusia purba jenis Homo solensis lebih tinggi di tingkatnya daripada Pithecanthropus erectus. Bahkan sebagai para ahli menggolongkannya ke dalam kelompok Homo neanderthalensis yang merupakan manusia purba dari Homo sapiens dari daratan Eropa yang sama-sama hidup di lapisan Pleistosen atas. Menurut para ahli, Homo solensis dari Homo neanderthalensis merupakan hasil evolusi dari Pithecanthropus mojokertensis. Berdasarkan penelitian fosil-fosil ditemukan Homo solensis mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut. 1. Otak kecilnya lebih besar daripada otak kecil Pithecanthropus erectus. 2. Tenggorokannya lebih besar daripada Pithecanthropus erectus dengan volumenya berkisar 1000 sampai 1300 cc. 3. Tonjolan kening agak terputus di tengah atau di atas hidung. 4. Berbadan tegap dan tingginya kurang lebih 180 cm. Homo sapiens atau manusia yang cerdas. Fosil Homo sapiens berasal dari zaman Holocene kurang lebih 40.000 sampai 25.000 tahun lalu. Manusia ini sudah mengalami proses pengecilan pada bagian kepala dan tubuh sehingga fisiknya sudah hampir sama dengan manusia zaman sekarang.
Mereka juga sudah mulai menggunakan akalnya untuk berpikir karena sifat-sifatnya itu. Homo sapiens dianggap sebagai nenek moyang manusia modern. Homo sapiens yang berkembang di Indonesia merupakan kelanjutan dari Homo wajakensis. Hal ini disebabkan makhluk tersebut lebih menunjukkan ciri-ciri Homo sapiens daripada Pithecanthropus. Jenis Homo sapiens terbagi menjadi 4 ras pokok, yaitu ras Kaukasoid, Mongoloid, Australoid, dan Negroid, di samping ras-ras yang kecil. Manusia jenis Homo spesies Pithecanthropus sudah mengenal alat-alat dari batu untuk mencari makanan dan mempertahankan hidup. Hanya saja manusia jenis Homo spesies alat-alat sudah lebih halus, lebih sempurna, dan lebih mengenal alat-alat dari logam. Manusia Pithecanthropus hidup dengan meramu, berburu, dan berpindah-pindah. Sementara itu, manusia jenis Homo spesies sudah mengusahakan bercocok tanam dan bersawah serta bertempat tinggal menetap. Sekian persembahan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Where our eyes are never closing, hearts were never broken, time is forever frozen still. So you can keep